pemirsa, kembali lagi dalam program Dialog Spesial Evarina TV bersama saya Siti Isneninor. Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kota Pematang Siantar terus membuat BNN Kota Pematang Siantar untuk menekan angka kasus narkotika. Dengan arti lain bahwa peredaran narkoba ini di wilayah Siantar terbilang masih rawan dan perlu diperhatikan. Untuk itu saat ini telah hadir bersama kita narasumber dari BNN Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Tuangkus Haryanja selaku Kepala BNN Kota Pematang Siantar. Dan di sini kita akan membahas terkait soal pemberantasan dan pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir angka narkotika di wilayah Pematang Siantar. Halo, apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Baik Pak, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, bisa Bapak ceritakan sedikit seperti apa sih kondisi kasus narkotika di wilayah Pematang Siantar Pak? Ya, Siantar ini salah satu kota di Sumatera Utara, nomor 2 paling ramai di Sumatera Utara kotanya. Tentunya juga begitu kota ini ramai, pasti narkoba sangat marak sekali. Bahwa narkoba ini sudah menjadi target untuk bisa menjalankan bisnisnya di kota-kota ramai. Nah, tentunya saya sebagai Kepala BNN Kota Pematang Siantar memberikan suatu target-target yang harus kita laksanakan di Siantar. Bagaimana bisa Siantar ini harus kita jadikan kota zero narkoba ataupun menjadi percontohan untuk bisa kita bersama-sama melakukan sinergitas dengan pemerintah, swasta, dan juga lingkungan pendidikan bersama dengan BNN. Ini yang harus kita laksanakan. Nah, tentunya perlu saya jelaskan bahwa BNN ini mempunyai tugas yang sangat kompleks, ya, bahwa BNN juga melaksanakan kegiatan ini ada 4 bidang untuk di wilayah kabupaten kota. Pertama, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu bidang rehabilitasi, dan yang ketiga itu bidang pemberantasan atau penindakan. Yang keempat itu di bidang layanan administrasi, ya. Nah, tentunya acara ini tentunya sangat kami harapkan untuk seluruh masyarakat yang menonton di Evarina TV untuk bisa sama-sama nanti kita melihat ataupun memberikan suatu dukungan bahwa narkoba ini tentunya saya yakin masyarakat luas lebih orientasinya dari sisi penindakan, ya. Padahal masalah narkoba ini ada tadi 3 hal ataupun yang harus dilakukan dalam rangka penindakan ini. Kenapa terjadi penindakan? Kenapa terjadi rehabilitasi? Karena ini gagalnya fungsi pencegahan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka menanggulangi narkoba. Nah, tentunya segmen kali ini kita lebih orientasinya bicara bagaimana memberikan edukasi untuk keluarga dulu. Artinya bagaimana kita bisa melakukan upaya pencegahan dan pemberdayaan ini yang perlu kita bahas dulu untuk segmen kali ini. Nah, tentunya pencegahan pemberdayaan masyarakat ini merupakan tugas yang bersama-sama kita lakukan di seluruh lingkungan, baik itu lingkungan instansi pemerintah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerja swasta, dan juga di lingkungan dunia pendidikan, ya. Nah, bahwa narkoba ini juga harus bisa kita buat satu jaminan, ya. Jadi pasti masyarakat selalu menyatakan saat ini masyarakat bingung. Karena bingung kenapa? Karena lingkungan ini sudah sangat rusak sekali. Lingkungan masyarakat ini sudah sangat-sangat maraknya narkoba. Sebagai contoh saja bahwa di masyarakat ini sekarang banyak tingkat kriminal. Kriminal ada begal, ada pencurian, ada pemerkosaan, ada juga kasus-kasus lain. Kalau kita lihat ke belakang, itu semua rata-rata karena narkoba. Nah, ini menjadi salah satu kebingungan masyarakat, tetapi masyarakat perlu kita berikan semacam edukasi supaya keluarga juga bisa melakukan satu jaminan keluarga saya tidak ada narkoba. Tapi saat ini saya yakin masyarakat tidak ada yang bisa menjamin keluarga saya bersih narkoba. Karena kenapa?
Ya kemungkinan karena tidak kepahaman daripada keluarga, bagaimana kita bisa menyatakan jaminan keluarga saya tidak ada narkoba. Nah, nanti tentunya akan kita jelaskan bagaimana kita saat ini kita harus membersihkan keluarga kita dulu di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun dia, walaupun dia bekerja di pemerintah, walaupun dia sebagai guru, dosen, pelajar, walaupun dia bekerja di perusahaan, tetapi dia pasti punya keluarga. Nah, keluarga tentunya kita harapkan bagaimana kita memprotek narkoba itu. Nah, caranya ya supaya lebih praktis dia bisa melakukan tes urin dulu. Tes urin itu boleh laksanakan dalam keluarga, misalnya dengan menggunakan alat tes urin ini ya. Alat tes urin ini saya pikir nggak mesti harus BNN melakukan tes urin ini ya. Dan bukan hanya aparat hukum atau juga dari kesehatan ataupun dari BNN, tapi masyarakat sendiri bisa melakukan tes urin. Tes urin ini sama halnya seperti kita melakukan tes hamil ya. Jadi tes ini bisa kita sendiri melakukan supaya kita bisa menjamin apakah ada anggota keluarga kita ini pemakai narkoba atau tidak. Nah, jadi misalnya alat tes urin ini ada yang 6 parameter dan juga ada yang 7 parameter. Nah, tentunya alat ini juga bisa memprotek narkoba itu, bisa mengetahui 7 ataupun dari dia menggunakan narkoba bisa diketahui ya. Nah, jadi keluarga jangan takut, jangan malu membuat tes urin kepada keluarga kita, supaya juga masing-masing membuat gerakan tes urin bersih-bersih narkoba dalam keluarga. Ini harus kita dorong dalam di segmen kita hari ini, supaya ada satu dulu pergerakan kita, supaya kita ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, tes urin ini gampang sekali. Jadi misalnya 7 parameter ini akan bisa mendeteksi 7 jenis narkoba, mulai ganja, sabu, ekstasi, morfin, kokain, benjo, heavy pipe. Nah, bisa kita lihat dan gampang sekali cara melakukan tes urin ini. Ya, boleh diambil nanti mangkoknya ataupun juga nanti apa yang bisa dikasih oleh apotik nanti mangkoknya. Itu ambil urinnya, air kencingnya itu kira-kira 5 cm saja. 5 cm saja, ini langsung celupkan ini ke mangkoknya ya. Ke mangkok itu celupkan, itu hanya hitungan 1 menit, ini sudah bisa terdeteksi. Nah, kalau garisnya 1, itu positif ya, kebalikan daripada tes hamil. Nah, kalau begitu dia sudah kita lakukan tes urin dalam keluarga kita tinggal buat kesimpulan, adakah di antara keluarga kita memakai narkoba? Misalnya anak kita sudah SMP, SMA, mahasiswa, ataupun pacar daripada anak kita, atau menantu kita, atau suami kita, supaya kita mulai dulu. Gerakan ini yang harus kita mulai, supaya kita tahu dari mana mau kita lakukan. Ya, nah jadi harapan saya bagi semua pemirsa Evarina TV, ini suatu hal yang sangat gampang dan bisa buat jaminan. Nah, seketika dia dikatakan positif narkoba, kalau tadi di sini ada kolomnya ini khusus kelihatan kalau garisnya 1, berarti sudah pasti dia memakai narkoba. Jadi keluarga itu sudah harus melakukan tindakan, langsung tanya. Misalnya ibu-ibu ya, pasti ibu-ibu yang lebih cerdas, karena ibu-ibu yang lebih tahu karakter keluarga ya, mungkin di luar kebiasaan kelakuan anggota keluarga kita, lakukan, ibu-ibu harus bertindak. Begitu dia positif, langsung tanya, sudah berapa kali pakai nak? Sudah berapa kali pakai pak? Atau bersama suaminya? Atau selalu menantunya? Nah, supaya keluarga ini bisa mengetahui bahwa dalam keluarga kita sendiri sudah ada pemakai narkoba. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi kepada keluarga. Begitu positif, nah kalau dia katakan baru 2 kali pakai atau 3 kali pakai, maka perlu lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini boleh datang ke BNN ya, BNN untuk nanti lakukan kita. Kalau pemakai pemula itu masih bisa dengan menggunakan rawat jalan ya. Tetapi kalau dia sudah rutin dia pakai setiap minggu 2 kali 3 kali, ini harus kita rehabilitasi rawat inap. Jadi datang saja ke BNN. Nah, apalagi saya ini membidangi wilayah tugas saya Siantar, Samosir, Kumbang Hasundutan sama Toba. Nah, jadi melalui acara TV ini silakan. Jadi supaya kita bisa membuat jaminan sehingga lingkungan itu nanti tidak lagi bagian dari keluarga kita yang merusak lingkungan. Nah, jadi kalau sudah kita lakukan ini, tentunya semua keluarga pasti terbebas dari narkoba. Ini yang kita harapkan. Jadi fungsi pencegahan ini
Ini dulu yang harus kita bahas ya. Mungkin nanti dari sisi penindakan ya, pemberantasan itu nanti di segmen ketiga kita bahas. Tetapi perlu kita lakukan supaya kita tahu dari mana mau kita mulai dulu untuk membersih-bersih narkoba ini dalam keluarga. Saya pikir ini yang perlu kita sampaikan. Nah, berarti tadi seperti yang Bapak sampaikan terkait edukasi untuk mengetes apakah anggota keluarganya terkena ataupun positif dari narkoba, bisa langsung membeli alat tes itu sendiri ke apotek terdekat ya Pak. Boleh. Berarti itu tidak berarti dengan kata lain itu adalah dijual untuk umum ya Pak ya? Iya, Ya. iya. Nah, lalu Pak, apakah ada dari BNN Kota Pematang Siantar? Mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ini dijual di masyarakat. Apakah ada mungkin penyuluhan dari BNN sendiri kepada masyarakat terkait hal ini Pak? Iya. Jadi kita harapkan tadi bahwa alat tes urin ini di apotek ada dijual. Ini paling tidak 70.000, 80.000 harganya ya. Tetapi kalau memang susah mencarinya, boleh aja ke kantor BNN datang, sembari nanti kita bisa konsultasi. Ketika nanti seseorang dari anggota keluarganya pemakai narkoba, nanti bisa kita pandu bagaimana langkah-langkah sampai dia bisa berhenti tidak menggunakan narkoba. Nah, tetapi juga bahwa di BNN ini kan fungsi pencegahan itu sangat penting sekali. Nah, jadi kalau kita sudah memberikan upaya pencegahan ini, bisa kita lakukan menggunakan kegiatan sosialisasi. Kita juga di BNN ini banyak melakukan kegiatan sosialisasi ya, baik itu di lingkungan pemerintah, di lingkungan swasta, dan juga di lingkungan pendidikan, dan juga di pendidikan masyarakat. Tetapi memang kita berharap bahwa sosialisasi ini juga kita harapkan bisa kita lakukan secara masif. Nah, artinya tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ataupun aktivis, ataupun akademis, ini kita harapkan juga harus sama-sama untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk rehabilitasi ini ataupun sosialisasi narkoba ini. Nah, kita sangat berharap sekali bahwa pemerintah juga dalam hal ini Pak Wali Kota harus kita harapkan juga bisa menanggulangi narkoba ini dengan cara kita membuat perda. Kalau sudah perda di Pemko Siantar ini, berarti anggaran APBD itu sudah bisa kita gunakan untuk kegiatan sosialisasi daripada bahaya narkoba, dan bisa kita libatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, baik itu juga dari LSM, media, untuk sama-sama kita lakukan untuk menanggulangi narkoba ini. Oke, baik Pak. Jadi pemirsa, seperti yang dikatakan tadi dari Kepala BNN Kota Pematang Siantar, bahwa alat tes urin untuk positif atau tidaknya narkoba ini sudah bisa didapatkan di apotek terdekat. Dan ini juga perlu dilakukan untuk mengingat bahwa keluarga zero narkoba itu penting dilakukan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Spesial. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Dialog Spesial, tentunya dengan narasumber kita Kepala BNN Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Tuangkus Haryansyah. Baik Pak, kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya Pak. Ini sekarang terkait konkret apa pencegahan dan pemberdayaan narkoba itu seperti apa aja Pak? Ya, jadi kita harapkan bahwa sosialisasi narkoba ini itu memang membutuhkan anggaran ya. Kita berharap semua harus bisa menjadi pembicara-pembicara tentang sosialisasi narkoba, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, profesi ya, harus ikut bersama-sama supaya bisa menyesuaikan bagaimana model sosialisasi yang harus dilakukan di tengah-tengah lingkungan masing-masing ya. Mungkin itu lebih pendekatannya lebih dekat emosional ya. Kalau dari semua tadi praktisi ataupun tokoh-tokoh tadi sebagai pembicara untuk melakukan bagaimana pencegahan ini kita lakukan dari mulai dini harus kita lakukan. Nah makanya kita harapkan sekarang ini untuk Pemko Siantar kita dorong
bersama DPRD untuk membuat perda. Kalau tidak ada perda tentang P4GN ini pasti bicara nol semua. Karena kenapa? Bahwa Presiden Jokowi sudah menyatakan darurat narkoba. Darurat narkoba ini pemahamannya tidak ada lagi sini bahasa ego sektoral. Semua harus bertanggung jawab. Dan juga dari Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba, oleh Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 2020. Nah, semua kementerian lembaga harus bersama-sama bertanggung jawab menanggulangi narkoba. Oleh Kemendagri mengeluarkan lagi dari Kemendagrinya perintah kepada gubernur, bupati, wali kota paling utama yang bertanggung jawab untuk menanggulangi narkoba. Makanya kita sekarang ini lagi mendorong bahwa wali kota, DPRD kita harapkan perda ini segera. Kalau sudah ada perda ini, berarti udah bisa menggunakan APBD untuk di masing-masing OPD, kepala dinas, camat, lurah menyiapkan anggaran untuk biaya-biaya sosialisasi narkoba ini. Dan ini nggak mesti harus BNN sebagai pelaku melakukan upaya pencegahan ini. Semua boleh, mulai daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, media, ataupun akademisi, orang-orang profesional. Ini bersama-sama kita libatkan. Karena kenapa? Sudah dinyatakan darurat narkoba. Jadi tidak ada bahasa ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab TNI, tanggung jawab BNN. Tidak lagi. Karena sudah beda 20 tahun yang lalu dengan saat ini, itu sudah berbeda. Karena narkoba ini semua lini mereka sudah mereka ada di sana. Itulah bukti-bukti bahwa bandar-bandar narkoba ini sudah di mana-mana lini sudah ada. Nah, tentunya kalau kita bisa melihat banyak sekarang oleh oknum-oknum ataupun bandar-bandar narkoba, dia sanggup menyantuni para masyarakat itu. Mungkin kalau ada acara-acara, dia santuni dengan sembako ataupun dia menyumbang dengan alat-alat keyboard ataupun memberikan sumbangan-sumbangan. Nah, ini mereka strategi mereka untuk menguasai lapangan ini, untuk bisa mereka menguasai bisnis yang haram ini dilakukan. Makanya saya katakan tadi, ini tidak boleh lagi kita bertopang dagu menunggu, tetapi lakukanlah. Ya, tadi paling tidak lakukan tes urin ini salah satu untuk melihat dulu kondisi keluarga kita. Jangan ada keluarga kita di sana salah satu menjadi pemakai narkoba. Ini dulu saya harus kita sampaikan. Jadi masyarakat itu betul-betul steril, nol, zero narkoba tidak ada dalam keluarga. Makanya tadi saya katakan, perda ini kita harapkan sesegera mungkin. Kalau tidak ada perda, ini tidak akan meyakinkan. Karena memang bahwa menanggulangi narkoba ini nggak bisa hanya cakap-cakap saja. Harus menggunakan anggaran. Yang boleh buat, itulah dampak narkoba ini. Bahwa narkoba ini juga sudah masalah internasional. Jadi jangan kita lagi asik-asik menyatakan menunggu aparat, menunggu BNN, bagaimana di penjara juga banyak tahanan narkoba. Tapi tugas kita perlu kita ingatkan, keluarga ini harus punya tanggung jawab dalam rangka penanggulangan narkoba. Kalau kita tidak lakukan ini, saya yakin keluarga Anda sendiri akan menjadi korban berikutnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya saya katakan tadi, ini kita harapkan juga kalau sudah ada anggaran, kita bisa membuat kegiatan-kegiatan sosialisasi, misalnya di sekolah, atau di tempat-tempat ibadah, atau di tempat perwiritan, atau di lingkungan kerja di perusahaan, atau juga di ormas-ormas yang ada sama kita, OKP, ataupun organisasi-organisasi profesi, semua bersama-sama. Jadi kita persempitlah ruang gerak para bandar narkoba ini. Kalau sudah kita persempit ruang gerak bandar narkoba, saya yakin narkoba itu tidak akan lagi laku, maka bandarnya akan bangkrut. Kalau begitu bangkrut narkobanya, saya yakin tidak perlu lagi ada penangkapan. Kenapa? Apa lagi mau dijual? Kalau masyarakat dia katakan, ini ada narkoba bro. No, kita tidak mau pakai narkoba. Dikasih narkoba. Oh tidak, kita sorry ya. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Mulai dari keluarga kita, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah. Harus kita katakan. Nah, makanya tindakan daripada Presiden kita Jokowi itu sudah sangat betul. Menyatakan darurat narkoba, dikeluarkannya lagi instruksi Presiden 02 2020 ini, supaya semua kementerian lembaga tidak ada membedakan, termasuk dari BUMN, termasuk dari kalangan swasta. Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini menarik nih Pak, terkait perda dari pemerintah sendiri. Jika ini kan saat ini perda tadi belum selesai ataupun belum turun. Nah, dari BNN sendiri langkahnya itu untuk mengantisipasi peredaran narkoba ini bagaimana? Ya,
Jadi memang kita tanpa juga perda ini kita juga sudah berbuat ya. Tetapi kita tidak bisa maksimal melakukan kegiatan-kegiatan ini tengah-tengah masyarakat. Kita kan memahami bahwa BNN ini juga punya keterbatasan anggaran, tetapi kita tidak pernah menyatakan itu kami tidak mampu. Ini tetap kita lakukan. Tetapi karena masifnya narkoba ini, kita harus juga melibatkan bagaimana semua pemangku kebijakan kita harapkan juga bersama-sama. Coba kita lihat sekarang ya, narkoba ini di kalangan pelajar dan mahasiswa itu sudah 24% pemakai narkoba, termasuk juga para usia produktif itu juga sudah pemakai narkoba. Nah, tentunya kami ini ya hanya 40 orang saja sebagai pegawai di BNN, sudah termasuk security ya. Nah, ini juga ya punya kendala sebenarnya, tetapi kita tidak pernah memang menyatakan itu kami tidak mampu, tetapi supaya penanggulangan narkoba ini bisa lebih ampuh dia, kita harapkan juga pemerintah harus terlibat. Kita ini kan hanya stimulan saja, ya. Kita ini hanya stimulan, tetapi juga pemangku-pemangku kebijakan ini harus lebih getol lagi dalam rangka menyikapi ini. Karena kan masalah narkoba ini juga termasuk kan masalah penyakit masyarakat, ya. Nah, jadi kita harapkan artinya bahwa BNN tetap melaksanakan sosialisasi, ya, dan juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sudah kita lakukan, tapi kami itu tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi ini di seluruh lapisan masyarakat. Kami kegiatan pencegahan aja 1 tahun itu hanya 4 kali saja, ya. 1 kali lingkungan pemerintah, 1 kali di lingkungan pekerja swasta, 1 kali di lingkungan organisasi masyarakat, 1 kali lingkungan pendidikan. Nah, masa 4 kegiatan saja. Nah, memang itu kondisinya saat ini. Nah, kenapa? Ya, barangkali kan karena keterbatasan anggaran keuangan negara kita. Tetapi artinya kita juga tidak mau juga berputus asa. Kita mendorong karena presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden. Nah, jadi kalau sudah presiden mengeluarkan instruksi presiden, nah ini juga kita harapkan tanggung jawab pemerintah Kota Siantar untuk bisa melakukan upaya-upaya ini, ya. Kita juga bisa lakukan berkali-kali, tapi karena pembiayaannya tidak sangat terbatas sekali, ya kita hanya 4 kali saja 1 tahun. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami untuk kita bersama-sama. Kemudian Pak, untuk setelah berjalan beberapa bulan inilah di tahun 2021 ini kan, apa sih yang udah dijalin kerjasama dengan pemerintah Pematang Siantar sendiri selagi Perda tadi belum turun, Pak? Ya, kita sekarang sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, ya. Nah, baru-baru ini kita buat lagi kerjasama dengan Universitas Nomensen, ya, supaya juga perguruan tinggi juga harus bisa melakukan upaya penanggulangan narkoba di lingkungan kampus, dan juga kita juga sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Simalungun dan juga Universitas Separina, dan juga kita juga bekerjasama dengan Pemko Kota Pematang Siantar untuk membuat pencanangan kelurahan bersinar. Nah, jadi Kota Siantar ini kan ada 8 kecamatan, 8 kelurahan yang kawasan rawan narkoba, ya. Mulai Kelurahan Banjar, Karo, Melayu, ada 8 kelurahan lah. Nah, ini sudah kita lakukan pencanangan Kelurahan Karo. Kenapa kita katakan pencanangan ini? Supaya ada contoh masyarakat ini kita libatkan secara bersama-sama untuk penanggulangan narkoba ini. Nah, jadi di acara pencanangan itu ada kita buat di situ Satgas Anti Narkoba di Kelurahan Karo. Nah, ini yang kita harapkan. Tetapi kan ini kan menjadi persoalan lagi. Begitu selesai kita lakukan pencanangan kelurahan bersinar, nah mereka ini kan butuh pembinaan lagi. Nah, butuh kegiatan-kegiatan lagi yang bisa mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi kita BNN ini tidak punya anggaran untuk memfasilitasi satgas-satgas tadi. Tetapi tadi kalau sudah Pemko Kota Pematang Siantar sudah ada anggarannya, tentunya kelurahan itu harus menindaklanjuti program ini. Karena juga kelurahan ini juga kan menjadi perpanjangan tangan daripada Wali Kota Medan melalui kelurahan. Jadi kelurahan ini tentunya melalui pokmas di kelurahan itu boleh disuit untuk menjadi program ini bisa dilakukan dalam rangka penanggulangan narkoba di setiap masyarakat. Nah, jadi makanya saya katakan tadi pemerintah sangat-sangat dibutuhkan untuk upaya penanggulangan narkoba. Tetapi kita tetap melakukan
untuk pencanangan ini. Mudah-mudahan tahun ini juga akan kita lakukan juga pencanangan kelurahan bersinar di Kelurahan Melayu ya. Nah, ini menjadi contoh yang perlu kita lakukan sehingga harapan daripada pimpinan kita Indonesia Bersinar ini menjadi awal untuk kita lakukan mulai dari kelurahan-kelurahan di wilayah kabupaten kota menjadi percontohan menjadi kelurahan bersinar. Ini yang kita harapkan sekarang ini. Ya, baik, berarti Perda itu saat ini sangat dibutuhkan ya Pak bagi BNN Kota Pematang Siantar untuk menjalankan program-program selanjutnya Pak. Ya. Baik Pak, kita tahan sejenak perbincangan kita. Pemirsa tetap di Dialog Spesial Everna TV. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Everna TV, tentunya masih dengan Kepala BNN Kota Pematang Siantar. Baik Pak, kita lanjutkan Pak. Ini terkait stakeholder yang masih bersinergitas di BNN Pematang Siantar. Nah, untuk dari sinergitas dari Polres Pematang Siantar sendiri yang di sana ada unit pemberantasan narkoba juga, itu bagaimana Pak? Ya, jadi kita juga pasti harus bersinergi ya dengan aparat hukum yang ada di Kota Siantar ini, mulai dari kejaksaan, pengadilan negeri, Kodim, Korem, Brimob maupun Polres ya. Nah, tentunya sinergitas ini yang menjadi salah satu harapan kita juga ya. Jadi kalau kita razia, kita minta juga bantuan personil baik itu dari TNI maupun Polri ya, untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, mereka juga kalau ada kegiatan, mereka meminta BNN juga untuk ikut di sana untuk kita lakukan untuk tes urin ya. Jadi kalau ada razia-razia, kita kan menggunakan tim medis kita untuk melakukan tes urin ya. Jadi kalau ketika TNI ataupun Polri melakukan razia, kita pasti dukunglah. Artinya bagaimana kita bisa membuat suatu terobosan-terobosan untuk bisa mempersempit ataupun memutus mata rantai para bandar narkoba di Kota Pematang Siantar ini. Nah, kita juga kalau nanti ada dari unsur-unsur oknum misalnya, kita juga berharap kerjasama dengan TNI lewat Denpom ya. Ini kita juga harapkan kerjasama dan juga kita harapkan juga dari kepolisiannya. Nah, termasuk juga seketika ada tangkapan yang berpotensi dia hanya pecandu saja, itu dari kepolisiannya pasti menyerahkan tangkapannya ke BNN untuk kita asesmen ya. Jadi untuk kita asesmen supaya kita lihat untuk proses ini yang akan kita rekomendasi untuk rehabilitasi apabila dia tidak hanya artinya tidak mempunyai bukti-bukti yang memadai, hanya sifatnya untuk dikonsumsi untuk pecandu ya. Ini pasti diserahkan ke BNN untuk kita lakukan asesmen untuk direhabilitasi. Nah, jadi sinergitas ini sudah pasti ya, bukan saja dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan, baik aparat hukum lain, dan termasuk juga dari Kementerian Sosial, dari juga medis, dan termasuk Kementerian Sosial ini kalau ketika kita mau rehabilitasi untuk di IPWL yang ada di Kota Siantar ini yang di bawah naungan oleh Kemensos, untuk bisa kita rekomendasikan mereka direhabilitasi. Ini yang kita lakukan bersama-sama. Baik Pak, lalu untuk tren kenaikan dari kasus narkoba ini kan terkait pengedar maupun bandar narkoba sendiri, itu menjadi tantangan sendiri untuk dari BNN Pematang Siantar. Nah, supaya untuk meminimalisir, itu kan salah satu goalnya dari tugas BNN Pematang Siantar. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi kita selalu melakukan razia ya. Razia-razia ini ya dia di tempat-tempat hiburan, di tempat kos-kosan, bahkan di warnet, termasuk juga di gelper ya. Nah, ini juga menunjukkan ketika kita razia, ya ternyata mereka-mereka itu hampir sekian persen itu memakai narkoba. Positif ya. Nah, kalau kita lihat aja razia kita kemarin di kos-kosan, dari kos-kosan yang kita lihat, ternyata masyarakat itu sangat antusias. Ternyata yang kos-kos itu
bukan orang Siantar, ada orang pendatang dari luar sana. Kita harapkan harus jelas status yang bersangkutan. Karena ketika kita tes urin di sana, dia KTP-nya tidak ada. Terus alasannya dia bilang dia rumahnya di Pekanbaru. Nah, jadi ini sangat menyulitkan. Nah, kita harapkan ya kepada katakanlah kelurahan-kelurahan di Siantar ini, ketika ada usaha kos-kosan, itu harus bisa kita lihat surat mandah dia untuk pindah di Siantar ini mana, terus KTP-nya dan surat-surat lain supaya memudahkan. Dan bila perlu, mereka yang mau kos itu harus wajib tes urin dulu. Ya bisa saja dia ternyata dia pekerjaannya sebagai ya pendamping-pendamping di tempat-tempat hiburan kan. Nah, ketika kita lakukan tes urin positif narkoba. Nah, begitu juga kita lakukan di warnet. Di warnet kemarin ada kita tes urin sekitar 25 orang. Tapi 9 orang pengunjung di warnet itu kita tes urin positif. Nah, jadi bahwa semua ini sudah di mana-mana sudah marak sekali narkoba. Termasuk juga di tempat permainan gelper itu kita lakukan tes urin kemarin 20 orang, 7 orang positif memakai narkoba. Nah, inilah membuktikan bahwa narkoba itu sudah sangat marak sekali, dan termasuk kita jaringan-jaringan ini juga ini selalu kita ikuti untuk sumber-sumbernya ya, termasuk juga itu bandar-bandar narkoba itu kita lakukan tindakan. Tapi untuk tahun ini ya baru ini bulan 2 kita lagi tetap mapping dan melakukan penyidikan untuk bandar-bandar narkoba. Karena tentunya bandar-bandar narkoba ini harus kita lakukan dengan pendekatan untuk mapping intelijen kita supaya bisa kita pasti untuk bandar-bandar narkoba itu bisa kita temukan. Nah, ini yang kita lakukan, sinergitas kita yang sudah kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Berarti memberantas bandar narkoba itu harus memang wajib dilakukan ya Pak untuk meminimalisir dan menekan angka kasus narkotika. Lalu Pak, kita mengingat bahwa banyak ini anak muda khususnya yang menjadi bandar bahkan pemakai. Nah, itu adakah imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda ataupun masyarakat umum, Pak? Ya, jadi memang ya, kita tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan narkoba ini ya. Dan kita kan juga dari bidang pemberantasan ini tetap ini kita berikan rekomendasi untuk melakukan penyelidikan ya di tempat-tempat rawan narkoba. Nah, tentunya dari kawasan ini kan sudah kita tetapkan 8 kelurahan sebagai kelurahan rawan narkoba. Nah, ini tentunya sudah kita lakukan. Nah, kita lihat juga bahwa mereka-mereka yang menjadi pengedar ataupun jadi kurir itu masih rata-rata usia produktif, mulai dari remaja sampai 40 atau 50 tahun. Mereka kategori ya sebagai pengedar ya. Nah, tentunya kita juga kita lakukan membuat terobosan-terobosan seperti yang saya katakan tadi. Di Kelurahan Karo itu kita buat untuk Satgas Anti Narkoba, dan juga di Kelurahan Banjar. Ini Satgas-Satgas ini adalah kita rekrut menjadi orang-orang yang masih muda-muda. Nah, ini kita harapkan bagaimana Satgas ini juga masyarakat ini bisa melakukan upaya-upaya penindakan. Bagaimana? Paling tidak dia kan bisa membuat suatu gerakan untuk melihat kalau jika ada di sana menjadi orang dicurigai, lakukan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan, mungkin lewat pendekatan dulu supaya kita mengetahui apakah dia ini apa pekerjaannya. Nah, jadi sebenarnya banyak hal untuk satgas-satgas ini sudah kita berikan rekomendasi untuk mereka juga bisa melakukan upaya penindakan. Bahkan juga BNN sudah banyak membuat relawan-relawan anti narkoba, penggiat anti narkoba, yang tujuannya semua itu adalah sebagai mitra daripada BNN untuk bersama-sama melakukan penanggulangan narkoba ini ya. Jadi sebagai satgas, relawan, penggiat anti narkoba ini boleh melakukan upaya-upaya penyelidikan. Karena mungkin dengan dari kelompok masyarakat ini kita libatkan, dia bisa lebih dekat untuk bisa mengetahui apakah ada seseorang di sana pengedar, bandar, dan harus dia lihat masyarakat itu seperti apa. Masyarakat ini melihat bagaimana situasi di masyarakat itu. Mungkin dia ya kita lihat dia kayak mendadak misalnya, pekerjaan tidak jelas, tapi boleh melakukan
melakukan penyelidikan, ya mungkin boleh juga ditanya pekerjaannya di mana. Nah, ketika sudah dilihat ada sesuatu yang mencurigakan dengan masalah narkoba, silakan menghubungi BNN, silakan datang ke kantor BNN, ya. Jadi supaya kita sebagai masyarakat itu juga harus kita lakukan untuk juga bersama-sama menanggulangi narkoba. Karena juga dikatakan Undang-Undang 35 2009 juga tentang narkoba, masyarakat juga punya tanggung jawab menanggulangi narkoba, dan masyarakat itu boleh menangkap bandar narkoba. Yang terpenting waktu transaksi ada narkoba itu di tangannya para pengedar, boleh langsung ditangkap, bawa saja ke BNN. Nah, jadi supaya tidak ada membatasi masyarakat itu tidak boleh ikut menanggulangi narkoba. Nah, begitu juga dia terkait dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini tadi yang kita maksud tadi, yang muda, yang masih mahasiswa, ini juga kita berdayakan. Dan kita juga sekarang lagi membuat pendekatan-pendekatan kepada kampus untuk membuat gerakan kampus bersih narkoba. Ya, kita sekarang sudah kita ajak kerjasama, bahkan sudah kita buat MOU. Semua orientasinya untuk dalam rangka pemberantasan penanggulangan narkoba. Nah, sekarang juga kita harapkan mahasiswa bagaimana dia bisa juga melakukan terobosan. Nah, mungkin dari gerakan kelompok-kelompok anak-anak muda milenial, kita harapkan juga bagaimana anak-anak muda milenial ini membuat karya-karyanya yang bisa membuat masyarakat ini ataupun teman-temannya tidak mau menggunakan narkoba. Jadi mahasiswa ataupun kalangan pemuda remaja harus bisa mencontohkan untuk dia memberikan kegiatan-kegiatan aktivitasnya untuk dia bisa meninggalkan yang namanya narkoba. Oke, baik Pak, sebenarnya masih banyak lagi hal yang harus kita bahas terkait pemberantasan dan pemberdayaan masyarakat terkait kasus narkotika di Pematang Siantar. Baik Pak Dr. Tuanku Saryanja sebagai Kepala BNN Kota Pematang Siantar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Evarina TV tentunya dalam program Dialog Spesial. Baik pemirsa, demikianlah Dialog Spesial Evarina TV, saya Siti Isneni Nur beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.